Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggraini dengan NIM A1A121079 dari kelas R001 Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas pengantar bisnis, yaitu mengenai organisasi dan manajemen bisnis yang saya sendiri dari kelompok 2, dan perusahaan yang saya ambil kali ini adalah perusahaan PT Telkom Indonesia. Dimulai dari sejarah PT Telkom Indonesia. Sejarah perusahaan ini pada tahun 1882 didirikan sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan juga telegraf. Pada tanggal 23 Oktober 1856 dimulai pengoperasian layanan jasa telegraf elektromagnetik pertama yang menghubungkan dari Batavia, Jakarta. Kemudian dari awal PT Telkom ini dibagilah menjadi pertama perusahaan negara. Pada tahun 1961 status jawatan diubah menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau Polres Postel. Yang kedua adalah Perumtel. Pada tahun 1980 seluruh saham PT Indonesian Satellite Corporation Tbk diambil alih oleh pemerintah RI menjadi BUMN. Kemudian yang ketiga adalah PT Telekomunikasi Indonesia. Pada tanggal 1 Mei 1991, Perumtel berubah menjadi PT Telekomunikasi Indonesia. Dan yang keempat adalah PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero. Pada tahun 2001, Telkom membeli 35% saham Telkomsel dari Indosat sebagai bagian dari implementasi restrukturasi industri jasa. Pada tanggal 23 Oktober 2009, Telkom meluncurkan New Telkom. Ada 3 permasalahan yang saya rangkum di sini. Yang pertama adalah Telkom menerapkan manajemen resiko untuk melindungi aset dan kegiatan usaha serta menciptakan nilai. Dikarenakan Telkom memiliki cakupan area yang luas, investasi yang besar, tingkat kompetisi yang juga tinggi, kemudian perkembangan teknologinya cepat, dan juga ada perubahan cara berkomunikasi. Yang kedua, dengan diterapkannya manajemen resiko ini menghantarkan perusahaan dalam tingkatan di mana resiko telah menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis, operasional, dan penting. Yang ketiga permasalahan di sini ialah terdapat tantangan bisnis yang lebih besar. Mari langsung saja kita masuki dari bukti kasus. Sesuai peraturan Menteri BUMN nomor 1 2011 mengharuskan penerapan manajemen risiko. Juga karena Telkom yang terdaftar di perusahaan New York NYSE untuk memenuhi Sarbanes-Oxley Act, khususnya artikel 302 dan 404. Diawali pada tahun 2006 dengan pembentukan unit Fisik, Manajemen dan Legal Compliance atau RLMC di bawah koordinasi Executive Vice President atau AVP. Dan pada tahun 2007 dibentuk Direktorat Compliance and Risk Management atau CRM di bawah kendali Direktur CRM. Pada tahun 2016, manajemen risiko dijalankan oleh Subdirektorat Risk dan Proses Manajemen yang merupakan bagian dari Direktorat Keuangan. Kemudian pada tahun 2017 belakangan ini, Telkom berupaya meningkatkan penerapan manajemen risiko dengan menekankan revenue, asuransi, dan fraud management system. Kebijakan manajemen risiko ini juga mengacu pada peraturan direksi nomor yang saya tertera di bawah ini. Jadi kesimpulannya adalah manajemen dari suatu organisasi perusahaan bisnis untuk laporan saya kali ini ialah PT Telkom Indonesia yang menerapkan manajemen resiko agar segala keputusan yang diambil memiliki resiko sehingga harus dipenuhi dengan kehati-hatian dikarenakan perusahaan ini juga perusahaan yang besar yang memiliki area cakupan yang luas, terus investasi yang besar dan juga tingkat kompetisi yang tinggi. Sekian tugas dari saya, Fitri Anggraini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.